Halo pemirsa, selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan. Hari ini ada pemberitaan yang saya dapat dari dexjabar.com. Kabar terbaru peristiwa ibu dan anak di Subang, Banpol tak diperiksa karena sudah ada calon tersangkanya. Saya langsung pada poinnya saja ya. Namun sebenarnya polisi meyakini sudah jauh ada perkembangan yang signifikan atas pengungkapan kasus peristiwa ibu dan anak di Subang karena Kabid Humas Kombes Pol RDA Caniago juga sudah menyebut bahwa kasus Subang sudah tinggal menunggu saja untuk diumumkan tersangkanya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti yang menyebut bahwa saat ini sudah rapi hasil penyidikan, sudah progresnya jelas, tinggal penyidik menentukan tersangkanya. Wow, jadi sudah rapi ya, data-datanya sudah bisa dikatakan sudah mendekati lengkap karena sudah rapi, makanya tinggal menunggu penyidik menentukan tersangkanya. Saya lanjutkan lagi membacanya. Sebentar. Pakar hukum pidana Dr. Musa Darwin Pane menyebut juga meyakini bahwa memang kasus ini sebenarnya penyidik sudah mengantongi tersangkanya. Hal itu gelakatnya sudah ada. Seperti pemeriksaan saksi Yosef dan Danu serta Yoris hanya diperiksa melengkapi BAP dan juga hanya disuruh untuk menceritakan kronologi tanggal 15, 16, 17 Agustus 2021 di mana waktu itu hari-hari menjelang terjadinya peristiwa itu. Kalau sudah pemeriksaan begitu, biasanya untuk memantapkan keyakinan penyidik saja, karena pada intinya penyidik sudah mengantongi tersangka, ujar pakar hukum Dr. Musa Darwin Pane saat dihubungi dexjabar.com Sabtu 13 November 2021. Jadi bisa diambil kesimpulan kenapa Banpol tidak diperiksa, karena sudah dari awal pihak kepolisian sudah ada calon tersangkanya. Jadi seperti itu ya teman-teman, ini pemberitaan yang terbaru yang saya dapat. Jadi sudah ada nama calon tersangkanya dan sudah rapi berkas-berkasnya, tinggal mengumumkan siapa pelakunya. Kita tunggu saja gimana nanti hasilnya. Yang penting buat saya, gak peduli pelakunya itu siapa, entah Pak Yosef, entah Yoris atau Danu, yang penting peristiwa ini tidak sampai tenggelam. Tujuannya saya mengawal itu bukan ingin mencari atau ingin kubu ini kubu itu, tidak. Saya hanya ingin memastikan kalau prosesnya peristiwa ini tidak sampai tenggelam, karena peristiwa ini sungguh-sungguh begitu rumit, banyak framing kesana kesini, termasuk framing juga kepada pihak kepolisian ya. Jadi sekarang kita sudah agak lega karena ada pernyataan dari dokter forensik tadi yang mengatakan sudah rapi, sehingga tinggal menentukan siapa pelakunya. Semoga saja secepatnya. Hari ini yang kita bahas yaitu fokus masalah kejiwaan. Yang namanya sebuah peristiwa itu selalu ada sebab akibatnya. Akibatnya seperti itu pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya ini saya hari ini ingin menggali bagaimanakah hubungan Yosef dan Yoris saat sebelum terjadi peristiwa itu. Kita ungkap melalui kartu yang ini ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan tentang Pak Yosef. Bagaimanakah pendapat Pak Yosef tentang Yoris ini? Berhubung ini adalah masalah yang seperti itu, jadi saya cenderung bertanya pada hal-hal yang negatif ya. Positifnya kita abaikan, kita lebih menggali ke hal yang negatif. Yang saya tanyakan kepada Pak Yosef ini, ada keluh kesah apakah saat mendidik Yoris?
Ada keluh kesah apakah saat mendidik Yoris? Ada simbol wake up call, simbol tsunami. Sesuatu yang kelihatan tenang tapi begitu bangun dia akan menggelegar, yang diibaratkan tsunami ya. Air yang tenang tapi bisa menghanyutkan jika marah, jika airnya ini marah. Ini bisa diartikan kalau emosi dari Yoris ini ada naik turunnya. Jadi kurang bisa mengontrol emosinya. Ini yang dikeluhkan Pak Yosef untuk Yoris ini. Apakah menurut Pak Yosef hubungan Yoris dengan ibunya baik? Apakah menurut Pak Yosef hubungan Yoris dan ibunya baik? Ada simbol strength, kekuatan. Ada kekuatan, bisa dikatakan hubungannya ini sebenarnya baik dengan ibunya, akan tetapi karena dia tidak bisa mengendalikan emosi, jika terjadi sesuatu hal, itu bisa mendadak membuat sesuatu yang kurang bagus untuk hubungan pada ibunya. Kekuatan dalam hal kasih sayangnya atau kekuatan dalam hal kebencian. Hubungan Yoris dengan ibunya menurut Pak Yosef. Ada karma, DNA karma. Karma itu ada hubungannya dengan apa yang sudah dilakukan. Berhubung ini yang ditanyakan adalah apakah, maksudnya hubungan Yoris dengan ibunya menurut Pak Yosef itu bagaimana? Di sini ada karma. Karma itu sebab akibat, ya. Sebab akibat yang sudah diperbuat Ibu Tuti kepada Yoris ya. Ada simbol karma, DNA karma. Menurut Pak Yosef, apa yang sudah dilakukan Ibu Tuti ini kepada Yoris? Emergency. Bisa dikatakan Ibu Tuti ini merasakan kalau ada sesuatu yang perlu diperhatikan dari kondisi kejiwaan Yoris ini yang ada hubungannya yang kurang bisa mengendalikan emosi ini. Makanya di sini ada simbol emergency. Waktu saya memprediksi mengapa dari saksi ini membenci Ibu Tuti, juga ada simbol mistik yang artinya ada sesuatu yang membuat Ibu Tuti ini menginginkan kalau Yoris ini ada kayak terapi dan lain sebagainya mengenai kejiwaannya. Dan ini juga ada simbol emergency, di mana Ibu Tuti ini merasa si Yoris ini perlu diperhatikan lagi. Ada sesuatu yang bisa membuat kondisi bahaya jika dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Kemudian saya lanjutkan dengan pertanyaan yang lainnya. Apakah Pak Yosef sayang kepada Yoris? Ada simbol release. Release itu melepaskan, release itu mengumumkan. Bisa dikatakan ada apa ya? Ada di mana pada akhirnya dia melepaskan. Mungkin karena sudah nggak sanggup lagi atau bagaimana akhirnya dia melepaskan. Kita dalami lebih lanjut lagi. Kenapa melepaskan? Kenapa melepaskan? Apakah sudah tidak sanggup lagi untuk melindungi Yoris atau untuk mendidik Yoris kala itu? Ada simbol santuari, perlindungan. Perlindungan ya, di mana bisa diartikan dia sudah tidak mampu lagi untuk melindungi Yoris. Bisa dikatakan seperti itu kalau menurut kartu-kartunya ini. Mengapa tidak mampu lagi untuk melindungi Yoris? Apa pendapatnya? Sinergi. Ada hubungannya. Ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan vigilance, ketidakaman atau kondisi tidak aman
yang sudah terjadi. Jadi seperti ini ya, Pak Yosef ini merasa kalau Yoris ini mempunyai sifat yang temperamen, yang ada atau yang tidak mampu untuk memanajemen emosinya. Makanya di sini ada simbol wake up call, sesuatu yang terbangunkan yang dilambangkan tsunami ini. Air yang tenang bisa menjadi ganas jika ada sesuatu sebab tentunya. Dan sebenarnya Yoris ini juga sangat mengasihi Ibu Tuti karena di sini ada simbol strength, kekuatan, kasih sayang seorang anak kepada ibunya. Tapi di sini ada simbol karma, di mana apa yang sudah dilakukan Ibu Tuti kepada Yoris, yang merasa Yoris ini emergensi, yang bisa dikatakan Ibu Tuti mungkin menginginkan kalau Yoris ini ada terapi kejiwaan karena di sini ada wake up call, dan itu membuat ada semacam ketidaksukaan Yoris ini kepada Ibu Tuti dikarenakan hal itu ya. Kemudian untuk Pak Yosefnya bisa dikatakan ini simbol rilis, melepaskan. Dia sudah tidak sanggup lagi untuk melindungi Yoris, untuk mendidik Yoris, dikarenakan di sini ada simbol perlindungan, di mana dia sudah tidak mampu lagi untuk mengayomi Yoris, untuk melindungi Yoris, karena di sini juga ada simbol sinergi dengan ketidakamanannya. Jadi yang bisa diartikan begini guys, Pak Yosef sudah nggak sanggup lagi untuk mendidik Yoris, sudah nggak sanggup lagi untuk mengarahkan hidupnya Yoris, di mana dia merasa kondisinya memang untuk kejiwaan Yoris sudah tidak aman. Di sini ada simbol vigilant, kondisi yang tidak aman. Jadi bisa dikatakan seperti itu. Ini yang melatar belakangi kenapa, maksudnya yang melatar belakangi hubungan dari seorang bapak dengan anak, ada suatu masalah yang ada hubungannya dengan kondisi kejiwaan Yoris yang memang patut diperhatikan. Karena dari Ibu Tuti sendiri menganggap itu hal sesuatu yang emergensi buat Yoris, yang bisa terjadi sewaktu-waktu jika dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ini untuk kartunya hubungan Pak Yosef dengan Yoris ya. Selanjutnya kita buka hubungan Yoris dengan Pak Yosef dari versinya Yoris. Kita biar tahu apa yang dirasakan Yoris ini pada orang tuanya. Apa yang kamu rasakan pada orang tuamu? Apa yang kamu rasakan pada perlakuan orang tuamu terhadapmu, terhadap Yoris? Ada simbol fokus. Jadi dia merasa orang tuanya itu terlalu fokus, misalnya terlalu mengatur dan lain sebagainya terhadap kehidupan Yoris. Ya, fokus. Kita lanjut lagi, fokus dalam hal apa? Fokus dalam hal apa? Mengapa kamu tidak menyukai? Ada simbol power. Wow, di mana Yoris ini merasa dia dibawa bayang-bayang orang tuanya. Ya, ini ya. Jadi kayak diatur begini begitu. Dan dia merasa kalah power. Selanjutnya, apakah karena hal itu kamu tidak menyukai orang tuamu atau karena ada hal yang lain? Ada simbol ebb and flow. Karena kekuatan orang tuanya yang lebih dominan membuat dia agak naik turun rasa sayangnya kepada orang tua. Ini ada simbol ebb and flow. Apa yang paling kamu tidak suka terhadap bapakmu? Ada simbol innocent. Dia merasa bahwa bapaknya ini terlalu polos, mudah diatur, mungkin mudah diatur mimin dan lain sebagainya. Anggapannya Yoris itu seperti itu. Nah,
Apakah ini ada kaitannya dengan bapaknya yang menikah lagi? Ada simbol vulnerability, kerapuhan. Iya. Jadi seperti ini dari kartu 5 ini bisa kita artikan mengapa Yoris tidak ada hubungan yang baik dengan bapaknya, karena di sini bapaknya terlalu fokus mengatur Yoris ya. Terus bapaknya mempunyai kekuatan background yang dominan daripada Yoris. Dan itu membuat hubungan bapak dan anak ini menjadi naik turun, apalagi setelah Pak Yosef menikah. Yoris merasakan Pak Yosef ini diatur oleh Ibu Mimin, lebih berpihak kepada Ibu Mimin. Itu yang menjadi dasaran mengapa hubungan bapak dan anak ini kurang bagus. Dari beberapa kartu ini kita bisa melihat hubungan bapak dan anak ini memang kurang bagus, Dari Pak Yosef sendiri, dia menyadari kalau Yoris ini dipikirnya mempunyai kondisi kejiwaan yang kurang bisa memanajemen emosinya. Jadi emosinya ini berubah-ubah, dan itu juga kurang bagus menurut Ibu Tuti. Makanya Ibu Tuti tadi itu ingin Yoris ini diterapi ini bisa secara medis atau bisa secara yang lainnya, dan itu juga membuat Yoris agak kurang menyukai kedua orang tuanya ketika orang tuanya menyarankan itu. Dan karena kondisi yang naik turun ini emosinya, pada akhirnya Pak Yosef lepas tangan, sudah nggak mampu lagi untuk mendidik Yoris, untuk mengarahkan Yoris dan lain sebagainya. Itu menurut versinya Pak Yosef. Dan menurut versinya Yoris, mengapa hubungannya dengan Pak Yosef kurang bagus? Dikarenakan Pak Yosef terlalu dominan di dalam mengaturnya. Nah, power Pak Yosef ini begitu kuat dirasakan oleh Yoris. Makanya yang namanya anak kan memang nggak mau diatur ya. Anak itu ingin merdeka, dan itu membuat Yoris agak naik turun hubungannya dengan Pak Yosef. Apalagi Pak Yosef setelah menikah, dia berpikiran kalau Pak Yosef ini sudah dikendalikan oleh Ibu Mimin. Karena di sini ada kartu innocent, kepolosan, keluguan, dan ada vulnerability yang artinya kerapuhan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Prediksi ini bisa salah. Jadi saya selalu mewanti-wanti, di awal video juga sudah saya beri peringatan, dan sekarang juga saya ingatkan lagi kalau prediksi saya ini bisa salah. Dan prediksi itu satu dengan orang lainnya bisa nggak sama. Karena yang namanya ilmu supranatural spiritual itu bukan ilmu matematika. Yang 1+1 sama dengan 2, seluruh dunia hasilnya akan sama. Tapi kalau spiritual, supranatural, itu bukan ilmu pasti. Makanya kalian jangan heran ketika ada si peramal ini dan peramal ini dan lain sebagainya mempunyai pandangan-pandangan hasil terawangannya yang berbeda-beda. Dan tentunya itu banyak hal yang membuat seperti itu ya. Jadi harus kalian maklumi, jangan dijadikan perdebatan jika hasil penerawangan A dan B beda. Itu sudah hal biasa dalam dunia supranatural. Akan saya ikuti terus perkembangannya. Jika ada pemberitaan yang baru akan saya sampaikan kepada kalian, dan pastikan kalian juga mengikuti pemberitaan-pemberitaan yang resmi ya, karena di luar sana banyak penggiringan opini-opini dalam pemberitaannya dari berita resmi, kemudian di-cut, akhirnya untuk menggiring opini publik. Kalian juga harus hati-hati, jangan termakan pemberitaan-pemberitaan yang seperti itu. Apalagi di Pak Erdi Caniago, dari awal sudah ada calon pelakunya, tapi butuh barang bukti, juga butuh kronologi ceritanya, alur ceritanya sebelum kejadian hingga kejadian. Masih digali terus itu. Kita percayakan penyidikan ini pada pihak yang berwajib, karena sudah gabungan dari Polsek, Polres, kemudian juga Bareskrim dan juga BIN, semuanya bersatu padu untuk
menyelidiki perkara ini. Apalagi ibu forensik yang juga mempunyai keahlian yang handal sudah turun langsung dalam perkara ini. Percayakan semuanya itu kepada pihak yang berwenang ya. Kita tunggu hasil-hasil selanjutnya dari pengumuman yang mungkin akan segera diumumkan. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan pemberitaan yang lain.